Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim NIM 2013-01-0108 dan teman saya Cindy Andani NIM 2013-01-0104 yang akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari mata kuliah filsafat hukum Islam, dan Bapak Aidil sebagai dosen pengampu kita. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Cindy Andani. Baiklah, materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Poin yang pertama yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Pengertian prinsip itu sendiri sama dengan kata asas, yaitu prinsip diartikan sebagai asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar atau pijakan orang untuk berpikir dan bertindak. Di dalam hukum Islam sendiri, prinsip ini adalah kebenaran yang sifatnya umum, tidak terbatas ruang dan waktu, atau sering juga disebut dengan kebenaran yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Prinsip-prinsip Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat menyeluruh, sedangkan prinsip-prinsip yang bersifat khusus ini adalah prinsip-prinsip di setiap cabang hukum Islam. Berikut ada 5 prinsip hukum Islam yang menjadi dasar atau fundamen bangunan hukum Islam yang baik yang telah dirumuskan maupun terhadap kasus-kasus baru yang akan muncul dalam kehidupan manusia yang akan diistinbatkan. Yang pertama, tidak menyulitkan atau memberatkan, adamal haraj, di mana dalam hal ini hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan. Semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal dengan namanya istilah rukhsah atau keringanan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contohnya, orang yang sulit untuk melaksanakan sholat boleh dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk, berbaring maupun dengan cara isyarat. Yang kedua yaitu menyedikitkan beban atau takalif, di mana syariat Islam menyedikitkan beban, atau bisa diartikan Islam itu adalah agama yang mudah tapi tidak juga dapat dipermudah, karena dengan adanya sedikit beban hukum dalam Islam, tentunya secara logis umat Islam mampu melaksanakannya dengan baik dan bersungguh-sungguh. Contohnya yaitu mengqashar sholat bagi musafir. Yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum, di mana hukum Islam itu dibentuk secara gradual atau bertahap dan didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Pola penetapan hukum secara berangsur-angsur itu sejalan dengan tabiat manusia, yaitu baik secara pribadi maupun masyarakat, terutama menyangkut perkara yang telah mengakar di kalangan masyarakat. Contohnya, penetapan hukum pengharaman khamr. Yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Setiap hukum itu ditetapkan tidak pernah meninggalkan masyarakat atau manusia itu sebagai bahan pertimbangannya, di mana prinsip memperhatikan kemaslahatan manusia ini juga merupakan pijakan nilai yang menjiwai penetapan hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut dengan penetapan hukum demikian yang disampaikan oleh Anwar Harjono yang dikutip oleh Fathur Rahman Jamil. Dia tidak pernah meninggalkan masyarakat itu dalam sebagai bahan pertimbangannya.
Hasbi Asyirki menyebutkan bahwa dalam penetapan hukum senantiasa selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Prinsip keadilan ini merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam syariat Islam. Bahkan keadilan Islam merupakan keadilan tertinggi dibandingkan dengan sistem keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya. Mewujudkan keadilan merata ini bahwa semua manusia itu intinya sama di mata, di hadapan hukum. Tidak dibedakan, tidak memandang kasta dan lain-lain. Contohnya, orang kaya dan orang yang berpangkat ketika sedang bersangkutan dengan pengadilan, maka di situ kedudukan mereka itu sama, tidak dibeda-bedakan. Baik, mungkin cukup sekian materi tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lukmanul Hakim. Baik, materi yang kedua yaitunya kaidah hukum Islam. Yang pertama itu pengertian kaidah hukum Islam menurut Hasbi Asyirki itu ada 2. Yang pertama itu kaidah istinbatiyah dan selanjutnya kaidah fikih. Kaidah istinbatiyah itu contohnya seperti amar, nahi, am, khos, mutlak, dan muqayyad dan sebagainya. Dan contoh dari kaidah fikih ini kaidah-kaidah yang bersifat kuliah yang digali dari teks Al-Quran maupun hadis. Secara etimologis, kaidah hukum Islam itu adalah berasal dari kaidah yang jamaknya itu qawaid, yang berarti pondasi. Selanjutnya, manfaat dan urgensi kaidah-kaidah hukum Islam ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mengetahui pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah fikih dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan hukum fikih. Yang ketiga, meskipun kaidah-kaidah fikih yang merupakan teori fikih, hasil ijtihad para fuqaha, pada dasarnya kaidah-kaidah fikih tersebut sudah mapan. Sebenarnya hanya mengikuti Quran dan hadis. Baik, dari yang ketiga adalah kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kaidah fikih di Tajuddin Al-Subuki mendefinisikan bahwa kaidah fikih adalah sesuatu yang bersifat umum yang dapat mencakup bagian-bagian yang banyak yang dapat diketahui hukum, yaitu furu' fikih yang dicakupnya itu dari fikih yang umum. Sedangkan menurut Ali Ahmad An-Nadwi, hukum syara' dalam ketentuan yang berlaku pada kebanyakan bagian-bagiannya yang dapat diketahui darinya hukum-hukum yang termasuk di bawahnya. Itu menurut Ali Ahmad An-Nadwi tentang definisi kaidah fikih. Sedangkan menurut Abu Zahrah, kaidah fikih itu adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu kias yang mengumpulkannya atau kembali kepada prinsip fikih yang mengikatnya. Adapun ruang lingkup dari kaidah fikih yaininya terdiri dari 5 pondasi kaidah fikih yang umum. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yakninya setiap tindakan itu tergantung pada niatnya. Jadi yang kedua, prinsip umum fikih, kaidah fikih adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan-raguan. Yang ketiga, al-musyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Jadi prinsip yang terakhir yakninya al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Kaidah selanjutnya kaidah usuliyah. Secara etimologi,
Kaidah usuliyah itu berasal dari kata al-aslu atau yang berartikan sesuatu yang menjadi dasar dari yang lainnya. Adapun menurut istilah, kaidah usuliyah ini memiliki 5 makna, yang artinya yang pertama kaidah kulliyah, yang kedua rajih, yang ketiga mustashab, yang keempat makis alaih, yang kelima dalil. Kaidah usuliyah merupakan kaidah yang digunakan untuk memahami hukum yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Kaidah usuliyah adalah hukum kulli yang dapat menjadi patokan hukum juz'i yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kaidah usuliyah disebut juga kaidah istinbatiyah dan lughawiyah. Adapun ruang lingkup dari kaidah usuliyah seperti yang telah disebutkan di materi yang kedua, diantaranya itu amar dan nahi, am dan khos, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum, mujmal dan mubayyan, muradif dan mushtarak, zahir dan takwil, nasakh dan mansukh, dan kaidah istishab. Tujuan dari kaidah usuliyah ini adalah untuk digunakan para ulama atau mujtahid untuk mengistinbatkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan manusia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.